aku dapat mengenali siapa itu Praptu Superlan. Praptu Superlan, aku akan ingat namanya sampai bila-bila guys. Ini adalah Oke guys, what's up? Hai, apa kabar anda semua? Bertemu lagi dengan aku Along Oweng dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Aku doakan semua yang mengenali diri Along Oweng sentiasa dipermudahkan segala urusan, terhindar dari segala musibah malapetaka, wabak bencana, khususnya wabak COVID-19. Guys, sebenarnya aku sakit mata nih guys, mata aku bengkak nih. So doakan aku cepat sembuh lah. Oke guys, seperti biasa sebelum aku buat reaction pada kali ini, aku ingin promosikan topi yang Along Oweng jual. So topi ini adalah merupakan topi jenis snapback Mickey Mouse guys. So kepada peminat-peminat Mickey Mouse, tengok baik-baik topi ini. So ini adalah bahagian hadapan dia, bahagian atas, bahagian tepi. Ada New Era di situ guys. Dan di belakang dia, ini bahagian belakang, bahagian dalam dia guys. Ini cantik nih guys. Bahagian dalam dia di sini pun ada logo New Era, tag New Era guys. Oke guys, so guys, topi ini Along Oweng jual dengan harga RM35, free postage Sabah Labuan. Kepada yang berada di Semenanjung, bayar pada abang JNT guys. Oke guys, seperti biasa aku akan memilih komen secara random guys ya. So hari ini aku memilih komen yang diberikan hasil daripada tontonan yang aku upload tentang 6 pasukan elit Indonesia yang bikin negara luar ketar-ketir guys. So ini daripada test tab 3V. So dia bagi di sini simple guys, reaction Praptu Superlan. So aku pun tak pernah tengok lagi ni video ni. So aku memilih video yang ada di sini lah. So guys, tanpa membuang masa, jom kita tonton video ini. So guys, jangan lupa juga guys, like, share dan subscribe channel ini. Aku ada letak di ruangan link description aku. Hello guys, seorang tentara memang memiliki tanggung jawab keamanan suatu negara yang begitu berat guys. Untuk menjadi tentara pun tidak mudah. Banyak tes yang harus dilalui dan bahkan bisa dibilang sangat keras. Dan tak sembarang orang bisa terpilih menjadi seorang tentara. Ada bendera Indonesia Tetapi, tadi guys. karena itu semua, tentara begitu disegani di mana-mana dan siap untuk melindungi negara ini dari segala macam bahaya guys. Kalau yang beri merah ni pastinya yang aku baru dapat pelajari adalah Kopassus guys. Komando Pasukan Khusus. Bisa dibayangkan. Berbicara mengenai hal itu, ada salah satu kisah perjuangan prajurit Kopassus yang mungkin tidak kalian ketahui. Ya, prajurit tersebut bernama Praptu Superlan. Oh, nama orang rupanya nih guys. Ingat? Nah, di video ini kita Praptu akan bahas sedikit Superlan tentang sejarah ya guys. Oh iya, subscribe. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini guys. Aku ada letak di ruangan description aku guys ya. Dari sebuah pertaruhan, keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Praptu Praptu Superlan. Superlan. Ia adalah pejuang gigih pembela Indonesia dalam operasi invasi Timur Timur pada tanggal 9 Januari tahun 1983. Oh, Suatu ketika, 1983. Praptu Superlan menjalankan misi bersama rekan-rekannya yang hanya bersama pasukan kecil dari TNI AD, sedang dihadang oleh anggota Fretilin yang berjumlah 300 orang. Pasukan TNI spontan langsung kaget dengan hal ini, tapi di dalam militer semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Itu adalah moto mereka guys. Ingat semboyan Kopassus, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Guys, aku bagi pause kejap guys. So aku mau ulang slogan Kopassus tu guys. Aku rasa macam aku sangat-sangat tertarik dengan slogan kata Kopassus ni guys. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas guys. Wow, deep tuh guys. So kita sambung dulu guys ya. Hal itu sangat melekat di diri mereka guys. Sangat deep guys. Pulang nama daripada gagal di medan tugas. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. So guys, maknanya hanya namamu yang pulang guys. So sekuatan naga. maknanya yang kau Parahnya lagi, pasukan syahid TNI lah. tersebut berada di pinggir jurang. Beberapa di antaranya akhirnya tewas ditembak peluru musuh karena dalam posisi yang sangat sulit dan tidak menguntungkan.
Komandan kemudian memerintahkan pasukannya untuk kabur ke celah-celah bukit guys. Sayangnya, semua itu tidak berjalan dengan lancar. Untunglah Kopassus punya prajurit tangguh bernama Pratu Suparlan. Pratu Suparlan lalu mengambil senapan rekannya yang sudah tewas dengan niat menjadi tameng untuk melawan Fretilin. Sembari mengadang Fretilin, Pratu Suparlan memerintahkan komandannya bersama anggota lain yang masih selamat untuk pergi meninggalkannya pergi. Spontan hal itu membuat jiwa kesatria Pratu Suparlan tidak bisa dihindari lagi. Pratu Suparlan dengan gagah berani melawan ratusan anggota Fretilin dengan senjata lengkap seperti senapan serbu dan mortar sendiri tanpa ada rasa takut di jiwanya. Akhirnya, Pratu Suparlan terlibat baku tembak dengan Fretilin yang tak terhitung berapa banyak peluru yang masuk ke tubuhnya. Hal tersebut tidak sedikit pun membuatnya takluk begitu saja guys. Ia tetap berdiri tegak untuk melawan Fretilin guys. Dan karena terlalu banyak menembak, Pratu Suparlan kemudian kehabisan peluru. Tidak sampai di situ saja guys, Pratu kemudian mengambil pisau di pinggangnya. Tubuhnya yang sudah banyak tertembus peluru bangkit dan berlari menghujani pasukan Fretilin dengan pisau dan berhasil merobohkan 6 orang guys. Hingga kemudian tubuhnya tak bisa berdiri lagi karena kehabisan darah yang membuat seragam loreng di tubuhnya berubah menjadi warna merah darah. Sudah ditembak guys. Dalam kondisi itu, sampai habis peluru dia suka tembak nih. Dia menggunakan senjata pisau lagi. Sudah tidak berdaya. Hal tersebut tak disia-siakan oleh Pratu Suparlan. Mereka mulai menancapkan pistol ke lehernya. Beberapa saat sebelum peluru dilepaskan, Suparlan terlebih dahulu melepaskan pelatu granatnya. Bersama pasukan Fretilin lainnya, Suparlan tewas dengan ledakan granat yang membuat tubuh Pratu Suparlan hancur bersama pasukan Fretilin di dekatnya guys. Rekannya yang mendengar ledakan tersebut lalu kembali dengan membawa bala bantuan untuk membantu Suparlan. Tapi sayangnya, setelah sampai ke tempat semula, Pratu Suparlan telah tewas dengan keadaan tubuh yang sudah tidak utuh lagi bersama pasukan Fretilin yang ada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, kelompok Kopassus pun sudah bisa menguasai atas bukit dan menghujani pasukan Fretilin yang ada. Dan totalnya, ada 83 pasukan Fretilin yang tewas di tangan Suparlan sendiri. Dan sisanya ditangkap dengan keadaan hidup-hidup guys. Lewat cerita inilah, jiwa patriot dan tumpah darah untuk NKRI diuji. Tak hanya pada TNI keberanian Suparlan dikagumi. Ternyata, cerita patriot Pratu Suparlan tersebut terdengar sampai komandan Fretilin sendiri dan mengirimkan surat kepada TNI yang berisi kekaguman mereka kepada pasukan Pratu Suparlan guys. Pada akhirnya, Pratu Suparlan diangkat pangkatnya satu tingkat lebih tinggi yaitu Kopda Anumerta Suparlan pada 13 April tahun 1987 dan diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis Pusdikpassus Batu Jajar Bandung untuk menghargai jasanya demi negeri ini. Sudah jelas, Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Oke guys, videonya tamat sampai di situ. Sebenarnya guys, aku masih terngiang-ngiang. Badan prajurit yang ditembak tuh guys, tapi dia masih melawan, ngambil pisau dan melawan. Dan akhirnya bila dia sudah tidak berdaya, banyak arah sudah keluar, dikerumuni oleh pihak musuh, beliau mengambil keputusan untuk menggunakan bom tangan yang ada di tangannya untuk membunuh para musuh guys. Seorang komando nih guys, prajurit nih, dia berjaya menewaskan 83 musuh tadi guys. Wah, memang salut lah guys. Apa yang aku boleh katakan, aku salut lah guys. So guys, aku sebenarnya merasa sebab apabila dia mengambil keputusan untuk berjuang sendirian dan memastikan para
rakan-rakannya dapat keluar daripada kawasan medan tempur itu untuk meminta bantuan guys. Akhirnya Kopassus yang lain datang dan menewaskan musuh di situ guys. So aku sebenarnya tidak berapa tahu sejarah Kopassus ni guys, tapi yang pastinya ianya adalah pasukan komando khusus guys. So itu dinamakan sebagai Kopassus, yang pastinya mereka ini adalah golongan-golongan elit, dan salah satu di sejarahnya adalah pada brother ini guys. So aku ucapkan jutaan terima kasih kepada yang memberi cetusan ID ni guys, yaitu kita punya brother Testab 3V, yang mana dengan cetusan ID-nya ni aku dapat mengenali siapa itu Praptu Superlan. Praptu Superlan, aku akan ingat namanya sampai bila-bila guys. Ini adalah prajurit yang memang semangat juang yang terlalu tinggi guys. So aku rasa sampai di sini sahaja dahulu reaction aku pada kali ini. Aku harap anda semua dapat menerima seadanya video pada kali ini guys. Sebab mata aku ni bengkak ni sebenarnya. Aku ada tanya juga di YouTube, di ruangan komen tu kan, macam mana lebih untuk aku buat react ni, pakai cermin mata ataupun macam begini. So aku mengambil keputusan, tak apalah, aku begini sajalah. So guys, sampai di sini saja dahulu reaction aku pada kali ini. Sekiranya ada cetusan idea, komen yang ingin anda berikan kepada aku untuk aku buat react, just komen saja guys. So aku rasa itu sajalah untuk kali ini kot. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi, bye.